Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robban wal bil islami dina wa bin Muhammadin nabiyya wa rasulah. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hamsia SPMM. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Agribisnis S1 pada Perguruan Tinggi Swasta Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar. Adapun tujuan pembuatan video ini sebagai salah satu syarat dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT PT, terkhusus dalam aspek Dharma pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah wajib yang saya ampuh pada semester ini. Saya mendapat kepercayaan untuk mengampuh mata kuliah wajib program studi agribisnis, yaitu pemasaran hasil pertanian. Mata kuliah ini diprogramkan pada semester genap dengan kode AWP 5030 dan memiliki bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini membahas terkait ruang lingkup tentang yang pertama, konsep pemasaran hasil pertanian, yang kedua, pemasaran dan karakteristik hasil pertanian, yang ketiga, lembaga pemasaran hasil pertanian, yang keempat, rantai pemasaran hasil pertanian, yang kelima, analisis pemasaran hasil pertanian, yang keenam, strategi pemasaran hasil pertanian, yang ketujuh, taktik dan bauran pemasaran hasil pertanian, dan yang kedelapan, perilaku konsumen hasil pertanian. Dan yang terakhir adalah pemasaran global hasil pertanian. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam merencanakan pemasaran, baik pada pemasaran hasil pertanian secara domestik maupun pemasaran global, secara kreatif dan inovatif dengan memilih sistem pemasaran hasil pertanian yang layak, terap, efektif, dan efisien. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu merencanakan pemasaran hasil pertanian baik secara domestik maupun pemasaran produk agribisnis secara global dengan kondisi yang layak, terap, efektif, dan efisien. Dalam perkuliahan ini, bahan ajar yang digunakan mencakup slide atau PPT, buku ajar, dan buku-buku referensi serta artikel yang relevan terkait dengan RPS. Selanjutnya, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar menerapkan metode pembelajaran blended learning. Metode ini menggabungkan antara pembelajaran langsung atau sinkronus dan juga pembelajaran mandiri atau asinkronus yang dilakukan secara tatap muka di kelas dengan cara ceramah dan menampilkan PowerPoint atau video pembelajaran. Sedangkan metode asinkronus atau pembelajaran mandiri dilakukan secara online, baik itu menggunakan Google Meet ataupun Zoom Meeting. Kami juga menggunakan Sparring sebagai web kuliah, di mana mahasiswa dapat mengakses semua materi dan dapat mengupload tugas serta absensi secara mandiri di Sparring masing-masing. Adapun metode yang saya terapkan yaitu metode DIA, Delivery Interactive Assessment, dalam penyampaian materi. Delivery itu dilakukan dengan menampilkan PowerPoint atau video pembelajaran, sedangkan interaktif yaitu interaksi antara dosen dan mahasiswa, baik secara diskusi maupun diskusi secara berkelompok. Selanjutnya untuk asesmen adalah pemberian tugas ataupun ujian, baik itu ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Asesmen ini dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa sejauh mana mahasiswa memahami materi yang telah diberikan. Demikian penjelasan saya terkait pengampuh mata kuliah pemasaran hasil pertanian. Baik, selanjutnya mari kita menyaksikan video pembelajaran saya. Billahi fisabilil haq, pastabikul herat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, sudah siap kuliah untuk hari ini? Siap. Oke, baik. Sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bin Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan manajemen pemasaran hasil pertanian
dengan materi hari ini terkait dengan rantai pemasaran hasil pertanian. Nah, sebelum saya melanjutkan materi hari ini, saya mau mereview kembali pengetahuan Ananda terkait dengan materi lembaga pemasaran minggu lalu ya. Atau ada yang mau menjelaskan sebelum saya tunjuk? Jadi dari pertemuan minggu lalu Bu, yang mengenai tentang lembaga pemasaran yaitu adalah badan atau individu yang menyelenggarakan kegiatan atau fungsi pemasaran untuk menggerakkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen Bu. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Oke, selanjutnya adakah yang bisa menjelaskan kepada kami jenis-jenis lembaga pemasaran? Saya, Bu. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Hasim Gunawan, Bu. Di dalam lembaga pemasaran terdapat jenis-jenis lembaga, di antaranya itu perantara pedagang, perantara agen, agen penunjang, dan agen pelengkap. Nah, tadi temannya menyebutkan terkait perantara pedagang. Ada tidak yang bisa menjelaskan atau memberikan contoh terkait dengan perantara pedagang itu? Saya, Bu. Oke, silahkan. Jadi perantara pedagang ini mempunyai hubungan yang erat dalam kepemilikan barang. Mereka berhak memiliki barang-barang yang dipasarkan itu, meskipun memilikinya tidak secara fisik. Jadi pedagang dapat digolongkan menjadi 3, yaitu produsen, pedagang besar, dan pengecer. Nah, terima kasih kepada semua Ananda yang sudah berpartisipasi, masih mampu mereview apa yang saya ajarkan minggu lalu. Nah, selanjutnya sebelum saya masuk pada materi rantai pemasaran hasil pertanian ini, saya mau menampilkan video terkait dengan rantai pemasaran. Nah, silahkan disimak apa yang terjadi pada video tersebut. Nah, tadi sudah dilihat videonya. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang dilihat di video tadi dikaitkan dengan judul materi saya hari ini terkait dengan rantai pemasaran? Saya, Bu. Jadi dari hasil video yang ditampilkan itu adanya transaksi jual beli antara pedagang dengan konsumen, pembeli. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Masih adakah yang bisa memberikan pendapatnya terkait tadi dengan video ini, selain apa yang disampaikan tadi oleh temannya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ya, yang saya pahami dari video yang telah diputar di atas, bahwasanya ada pedagang yang langsung menawarkan dagangannya kepada konsumen. Seperti itu, Bu. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Oke, saya kira cukup tadi ya untuk menonton videonya. Selanjutnya saya masuk kepada materi inti kita hari ini, yaitu terkait dengan rantai pemasaran hasil pertanian. Perlu dipahami bahwa sebelum saya memulai materi ini, adapun manfaat pembelajaran hari ini yaitu mahasiswa dapat merencanakan pemasaran produk agribisnis secara kreatif dengan memilih sistem pemasaran produk agribisnis yang berantai pendek agar memperoleh sistem pemasaran yang efisien secara konsep. Kemudian, capaian pembelajaran yaitu setelah pembelajaran ini tuntas, mahasiswa mampu memahami tentang pengertian rantai pemasaran hasil pertanian, jenis-jenis rantai pemasaran, dan fungsi rantai pemasaran dalam memasarkan produk pertanian. Nah, perlu dipahami bahwa sistem pemasaran untuk hasil pertanian itu mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan produk yang lain, karena berkaitan dengan sifat dari produk pertanian yang mudah rusak, kemudian membutuhkan ruang yang banyak, serta sifatnya musiman. Kemudian yang terakhir adalah sifatnya tidak seragam atau heterogen. Kenapa dikatakan demikian? Karena setiap daerah itu untuk sementara ini pemerintah belum mewacanakan bahwa misalnya desa Wonomulyo wajib semua petani membudidayakan padi. Desa Sumberjo wajib membudidayakan sayuran saja.
Untuk sampai saat ini belum ada kan? Oke. Lanjut. Pengertian rantai pemasaran. Oke, pengertian rantai pemasaran di atas mengatakan bahwa saluran pemasaran adalah rute yang dilalui oleh produk pertanian ketika produk bergerak dari farm gate, yaitu petani produsen, ke pengguna atau pemakai terakhir. Jadi yang dimaksud rantai itu adalah aliran dari produk mulai dari petani sampai kepada konsumen akhir. Misalnya petani menghasilkan padi, kemudian padi ini dijual kepada pedagang, pedagang menjual ke industri untuk digiling diolah menjadi apa? Beras. Ya, betul sekali. Lanjut. Produk pertanian yang berbeda akan mengikuti saluran pemasaran yang berbeda pula. Artinya bahwa setiap produk pertanian itu akan memiliki jalur yang berbeda. Contohnya tadi yang saya sebutkan terkait dengan padi, itu berbeda salurannya jika hasil pertanian berupa sayuran. Kalau sayuran dari petani langsung kepada pedagang pengumpul atau pedagang kaki lima yang langsung disalurkan kepada konsumen. Nah, lanjut. Ada beberapa ahli yang memberikan pengertian terkait dengan rantai pemasaran. Yang pertama menurut Moslem dan Jackson pada tahun 1992, beliau mengatakan bahwa mereka secara bersama-sama mengirimkan dan memindahkan hak kepemilikan atas produk dari tempat produksi hingga ke penjual terakhir. Kemudian ahli lain mengatakan bahwa mendefinisikan saluran pemasaran sebagai sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu. Kemudian ahli yang ketiga mengatakan bahwa saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses menjadikan suatu produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Ini adalah salah satu produk yang berasal sumbernya dari air. Nah, air ini pertama kali diproses oleh perusahaan. Kemudian setelah dikemas, karena tidak mungkin tidak dibuatkan kemasan, setelah dikemas layak untuk dikonsumsi, kemudian disalurkan kepada pedagang kaki lima atau pedagang besar, ya, pedagang besar. Kemudian pedagang besar ini menyalurkan kepada agen-agen sampai kepada pengecer, sampai kepada konsumen akhir. Nah, dari ketiga pendapat ahli tadi dapat disimpulkan bahwa saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dalam rangka proses penyaluran barang dari produsen sampai kepada konsumen. Oke, baik, itulah tadi pengertian terkait rantai pemasaran. Selanjutnya kita ke jenis-jenis rantai pemasaran. Yang pertama adalah saluran distribusi langsung. Saluran distribusi langsung ini tadi bisa dilihat pada saat video, pemutaran video tadi itu, karena penjual langsung kepada pembeli, tidak ada perantara antar penjual dan pembeli. Itulah makanya dikatakan sebagai produsen langsung. Oke, baik. Lanjut, jenis rantai pemasaran yang kedua adalah saluran distribusi yang menggunakan satu perantara, yaitu melibatkan produsen dan pengecer. Di sini pengecer besar langsung membeli barang kepada produsen, kemudian menjualnya langsung kepada konsumen. Contoh kecilnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penjual yang ada di pasar, yang penjual sayur itu, mereka yang membeli barang atau sayuran ke petani di lapangan, kemudian menjual kepada konsumen akhir. Selanjutnya, jenis rantai pemasaran yang ketiga adalah saluran distribusi yang menggunakan dua kelompok pedagang besar dan
pengecer. Ada yang bisa memberikan contoh? Saya Bu, dari petani kakao ke pengumpul. Nah, dari pengumpul inilah yang akan membawa ke pedagang besar. Dari pedagang besar tersebut lah yang akan mengirim ke industri. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Saya lanjutkan. Jenis rantai pemasaran yang terakhir yaitu terkait dengan saluran distribusi yang menggunakan 3 pedagang perantara. Nah, kelanjutan tadi dari apa yang disampaikan oleh temannya. Nah, itu misalnya petani coklat menjual hasil panen ke pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul yang akan menjual ke pedagang besar. Setelah pedagang besar ini mengumpulkan coklat tersebut, dijuallah kepada industri besar yang akan mengelola coklat, baik itu barang setengah jadi maupun barang yang sudah siap dieksekusi oleh konsumen. Ya, itulah maksud dari saluran distribusi yang menggunakan 3 pedagang perantara. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari pengertian, kemudian jenis rantai pemasaran, sampailah kepada titik terakhir yaitu fungsi dan peranan rantai pemasaran. Fungsi yang pertama yaitu pembelian dan pengumpulan. Karena seandainya tidak ada pembelian dari pedagang pengumpul ke petani, maka petani ini akan terkendala aksesnya untuk menjual hasil pertaniannya. Karena tidak dapat dipungkiri apa yang menjadi hasil pertanian pada saat itu bisa dijadikan hanya untuk konsumsi keluarga. Pastinya kita membutuhkan biaya atau pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, adakah yang bisa menjelaskan satu contoh manfaat dari fungsi rantai pemasaran ini? Saya Bu. Oke, silahkan. Untuk mempermudah konsumen terakhir mendapatkan barang karena adanya penjualan dan penyebaran dari pedagang pengumpul. Betul tadi yang apa dikatakan oleh temannya, yaitu mempermudah konsumen akhir untuk mendapatkan barang berkat adanya penjualan dan penyebaran. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu pengangkutan dan transportasi. Sangat memudahkan petani dalam menyalurkan barangnya karena adanya pengangkutan dan transportasi yang dilakukan oleh pedagang pengumpul ke pedagang besar hingga sampai kepada konsumen terakhir. Karena akan membutuhkan biaya yang besar apabila petani sendiri yang langsung menyalurkan atau menjual barangnya kepada konsumen akhir. Selanjutnya yang kelima yaitu pengolahan produk. Nah, seperti yang saya tadi katakan dari awal bahwa produk pertanian itu memiliki keunikan tersendiri karena barangnya mudah rusak, musiman, kemudian heterogen, sehingga dibutuhkan juga yang namanya pengolahan. Contoh kecil, misalnya tanaman cabai pada saat panen ini melimpah, tidak mungkin bisa langsung dijual langsung habis semua, tidak mungkin kan? Nah, maka dari itu dibutuhkanlah yang namanya pemasok untuk mengelola menjadi contohnya yang dalam bentuk kemasan, lombok botol seperti itu, ya. Jadi nanti lombok botol inilah yang akan menjadi barang pengganti untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengurangi fungsinya. Selanjutnya, pendanaan atau pembiayaan, karena dengan adanya rantai pemasaran ini memudahkan petani untuk mendapatkan tambahan biaya untuk melakukan budidaya kembali seperti itu. Kemudian sebaliknya mendapatkan keuntungan untuk pedagang, baik yang melakukan proses penjualan langsung maupun melakukan proses setengah jadi, ya. Kemudian resiko, ya namanya juga dunia bisnis, namanya juga rantai pemasaran, pasti ada yang namanya resiko. Tidak semua bisnis itu menguntungkan, pasti juga ada namanya di dalamnya kerugian. Resiko merupakan fungsi yang bersangkutan dengan kerugian yang timbul akibat kurang matangnya pertimbangan dalam membuat perencanaan. Contoh kecilnya ini beberapa bulan yang lalu,
banyak petani yang membudidayakan tanaman nilam karena pada saat itu harga melonjak tinggi. Hingga waktunya banyak petani dadakan sehingga belum waktunya dipanen karena tergiur oleh harga, mereka panen ini tanaman nilamnya sehingga membuat hasilnya itu kurang maksimal sehingga menyebabkan dari perbuatan itu menyebabkan penurunan harga anjlok, ya. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu keterangan pasar, yaitu fungsi pencarian informasi tentang pasar yang diperlukan untuk penyusunan kebijakan pemasaran produk. Karena perlu dipahami bahwa tiap periode panen itu memiliki tingkat harga yang berbeda. Itulah kegunaan pasar untuk menentukan harga. Saya kira cukup, atau ada yang mau bertanya sebelum saya tutup materi hari ini? Saya perkenalkan, nama saya Ramadan. Izin bertanya, apa tujuan dari rantai pemasaran ini? Nah, itu tadi pertanyaan temannya. Saya lempar kepada Ananda mahasiswa. Ada tidak yang mau menjawab pertanyaan dari temannya ini? Saya, Bu. Tujuan pemasaran hasil pertanian untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pemasaran suatu produk. Kita harus juga mempertimbangkan saluran pemasaran yang paling efisien untuk digunakan menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Ya, betul apa yang dikatakan oleh temannya. Tepuk tangan untuk temannya. Alhamdulillah, saya kira cukup untuk hari ini. Sebelum saya mengakhiri perkuliahan hari ini, silahkan dibuka sparingnya untuk mengisi absen masing-masing. Sudah selesai semua mengisi absen di sparing? Nah, coba perhatikan di sparingnya itu saya sudah buatkan ruang tugas. Ruang tugasnya ini berupa tugas. Silahkan mencari jurnal sesuai dengan materi kita hari ini terkait dengan rantai pemasaran hasil pertanian. Bisa menggunakan 5 tahun terakhir. Bisa menggunakan 1 atau 2 jurnal. Kemudian direview. Hasil reviewnya itu nanti kita diskusikan minggu depan. Jadi batas waktu pengerjaan tugasnya ini dimulai dari hari ini sampai kepada minggu depan. Namun sebelum saya masuk materi minggu depan, wajib semua mengumpulkan tugas yang sudah saya siapkan di sparingnya. Tidak ada lagi yang mau bertanya? Oke, terima kasih. Saya kira cukup untuk hari ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah haq fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.